أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وهو محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. لرضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الفاتحة. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini kita masih diberi kesehatan zahir dan batin sehingga dapat hadir di kediaman Bapak Haji Awi sekeluarga dalam rangka manaqib bulanan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirrah, yang saya hormati juga para sesepuh manaqib dan khotaman, para pengurus majelis zikir dari berbagai daerah Kota Madia yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah juga ada Pak Haji Abu Hanifah, Pak Diki, dan seluruh ikhwan dan akhwat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manaqib ini adalah merupakan rangkaian dari amaliyah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang tidak bisa ditinggalkan, karena dia merupakan satu rangkaian dari amaliyah zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tapi ada tapinya juga. Jangan sampai juga sibuk ikut manaqib tapi meninggalkan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Tiap malam manaqib terus umpama, sementara pendidikan anak terbengkalai, biaya SPP enggak kebayar, itu harus diperhatikan juga. Jadi guru menetapkan manaqib sebulan satu kali itu luar biasa, mujaddid. Kalau zikir harian setiap selesai sholat fardu
Kalau khataman sepekan sekali, manakib 1 bulan 1 kali. Itu luar biasa, dengan berbagai macam pertimbangan. Mursyid, kamil, mukamil, selain memperhatikan ukhrawi juga memperhatikan ma'isyah duniawi. Ya, adapun ikhwan akhwat lebih sekali dari 1 bulan, ya alhamdulillah. Seminggu bisa 3 kali, tetapi juga jangan meninggalkan kewajiban yang lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian manakib ini ya banyak, mulai dari baca Al-Quran, kemudian tambih, tawasul, manqobah, ceramah, dan salawat Bani Hashim. Apa ada bedanya baca Al-Quran dalam manakib dengan di luar manakib? Maka jawabannya, baca Al-Qur'annya nggak ada bedanya. Baik di dalam manakib maupun di luar manakib, Al-Qur'annya sama. Mulai dari juz 1 sampai juz 30. Dan perhatian juga untuk kalangan ikhwan, khususnya kita, kalau baca Al-Quran tidak mesti harus ayatnya tentang zikir terus. Kalau dia suka begitu, suka dikaitkan dengan judul. Kalau dia judulnya akikoh, mencari ayat tentang akikoh. Kalau dia judulnya puasa, cari ayat tentang puasa. Kalau Isra Mi'raj, cari ayat Isra Mi'raj. Kalau dia masalah pernikahan, cari ayat tentang pernikahan. Tapi untuk manakib, tidak mesti ayatnya harus zikir terus. Kenapa begitu? Supaya tidak terkesan bahwa ayat-ayat pengamal zikir itu sempit, hanya wilayah zikir saja. Tidak begitu. Semua ayat Al-Quran, semua surah dalam Al-Quran memiliki kaitan antara diri ruhani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu carilah ayat yang mana saja. Lalu apa bedanya? Apakah ada beda? Insya Allah ada bedanya, Pak. Walaupun ayat sama, yang baca suaranya sama, tapi insya Allah ada beda. Apa bedanya? Orang-orang yang mengamalkan thariqah bukan hanya sebatas lahiriah membaca ayat suci Al-Quran, tetapi ruhaniyah, qalbunya juga tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyambungkannya? Ada dalam thariqah ini disebut dengan zikir khafi. Pasti ada beda. Ketika hanya lisan saja yang baca, dibandingkan dengan ya lisan ya qalbu juga aktif. Karena itu tidak heran di majelis zikir begitu ayat suci dibaca disebut
ada yang menangis, ada yang berteriak, itu salah satu khatir. Ya, kalaupun dalam satu majelis enggak ada juga yang nangis umpama, ya jangan pula disebut bahwa hatinya enggak pada berzikir, yang enggak juga. Contoh malam ini umpama enggak ada yang nangis umpama, ya nangis juga dalam thariqah ya masih imtihan juga, belum disebut dengan luar biasa, belum. Nangis itu belum disebut luar biasa, baru istilah pemula saja. Lalu yang kedua adalah tambih. Tambih itu satu rangkaian wasiat dari guru kepada murid agar memiliki frame, rambu-rambu dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah sampai kepada pengamalan amaliyah dengan sebenar-benarnya akan dibuktikan dengan pengamalan untayan mutiara yang 5. Jangan membenci ulama yang sezaman. Kalau kalimahnya ya sederhana, tapi maknanya dalam. Ketika kita masih senang membanding-bandingkan antara guru fikih dengan guru tauhid, antara guru tauhid dengan guru tasawuf, antara guru tasawuf dengan guru hadis, ya, masih senang membanding-bandingkan, menunjukkan belum mampu mengamalkan untayan mutiara yang pertama. Itu aja. Jangan membenci ulama yang sezaman. Ketika masih dalam qalbu ada rasa senang membanding-bandingkan, kalau bukan si A yang ngajar, aduh kayaknya hambar. Kalau bukan si B yang nyampaikan, nggak ada isi kayaknya. Kalimat apa itu? Bukan mencerminkan orang yang belajar thariqah sebenarnya. Jadi membenci ulama yang sezaman itu nggak mesti harus ditunjuk-tunjuk, Pak. Wajahnya nggak harus ditunjuk-tunjuk, nggak mesti harus berdiri kemudian mencela, nggak begitu. Ada rasa saja membandingkan si A dengan si B. Disitulah terpelesetnya orang yang belajar zikir. Nah itu semua kalau bukan, ya itu tadi, kalau bukan karena kejernihan kolbu, akan sulit untuk bisa mencapai itu. Ya penjabarannya lebih jauh lagi. Memilih-milih imam, ditanya dulu, sudah belajar zikir apa belum? Sudah ditalkin belum? Kalau belum ditalkin, saya mau cari imam yang lain aja. Nggak boleh. Dalam kolbu ada rasa seperti itu. Mencari sahabat, maunya sih yang ikhwan aja lah. Selain dari ikhwan jangan. Tidak boleh. Tidak boleh ada rasa seperti itu. Nah, kemampuan mengolah kolbu sehingga menjadi kolbu yang suci akan memiliki dampak untuk bisa mengamalkan untayan mutiara yang pertama. Jangan membenci ulama yang sezaman. Untayan mutiara yang kedua,
Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Ya, apa saja pelajaran-pelajaran di luar thariqah harus dipandang bahwa itu adalah lautan ilmu Allah. Maka orang yang belajar zikir ini tidak boleh henti-hentinya untuk mengkaji, mempelajari, memahami, karena kita sadar masih banyak yang belum tahu daripada yang sudah tahu. Jangan memeriksa murid orang lain. Untayan mutiara yang ketiga, memeriksa itu enggak mesti harus dipanggil orangnya, didudukkan, ditanya-tanya, enggak harus begitu memeriksa itu. Keengganan untuk mau belajar kepada yang lain indikasi bahwa ada terasa diri ini yang benar, dan itu tidak boleh. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang. Perubahan sikap ini banyak faktor, dan orang menyakiti diri kita ini juga banyak cara. Cara orang menyakiti diri kita tidak melulu dia harus menyampaikan di hadapan kita. Perlahan tapi pasti menghindar dari kita. Itu bisa terjadi. Dulu sih sebelum belajar zikir banyak kawan. Sekarang sudah belajar zikir sedikit, satu persatu hilang. Hilang satu, hilang satu, hilang satu. Apakah berubah sikap diri kita? Jangan berubah. Tidak boleh berubah. Itu baru di luar itu, baru di luar. Belum di internal. Pernah dengar cerita Buya? Mungkin masih ingat di benak pikiran Bapak Ibu ketika ada orang yang mau belajar zikir lalu mengamalkan. Singkat cerita, istri orang ini gak suka, langsung ngomong, pilih zikir apa pilih saya? Itu internal itu. Mau pilih zikir apa pilih saya? Jadi orang itu menghadap ke Abuya, orang itu masih ada sampai sekarang. Orang itu menghadap ke Abuya dan orang itu berkata, untuk sementara saya belum bisa ngamalkan Abuya. Kata orang itu. Nah, itulah problematika, masalah-masalah. Apapun yang terjadi, jangan berubah sikap. Tentu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Insya Allah kalimah ini terasa asing didengar kalau di luar majelis zikir. Adanya kalimah-kalimah ini ya di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis thariqah. Sayangi orang yang membenci kepada. Gak tahu bapak-bapak yang ada di sini udah bisa belum?
sayangi orang yang membenci kepadamu. Kayaknya berat betul ini. Hah? Perkara yang sulit. Ilmu boleh tinggi ya, ilmu boleh tinggi. Tapi untuk masuk ke wilayah ini belum tentu bisa. Amal boleh banyak, tapi untuk bisa masuk wilayah ini belum tentu bisa. Nah, karena ini betul-betul adalah kejernihan kolbu ya, melewati fase-fase itu tadi. Maka dalam thariqah itu kita kenal ada yang disebut dengan maqamat. Maqamat itu terminal fase-fase yang harus dilewati. Ada maqamat ikhlas, ada maqam tawaddu, ada maqam sabar dan lain sebagainya. Dan itu semua ujiannya adalah keseharian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam Al-Qur'an, qala Allah taala wa taqsha'iru minhu juludul ladzi yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Wa taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Terasa gemetar kulit pada diri seseorang disebabkan apa? Alladzina yakhshawna rabbahum, karena begitu takutnya kepada Tuhannya. Summa talinu juluduhum, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ila zikrillah, ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakhshawna rabbahum, rasa takut disertai dengan rasa cinta kepada Allah, barulah disebut namanya bergetar karena banyak berpaling dari Allah, tetapi menjadi tenang karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dibuat-buat supaya gemetar, bukan pula dibuat-buat supaya tenang, tetapi indikator-indikator hati yang tidak pernah putus zikir kepada Allah dengan kudrah Allah memiliki tanda seperti itu. Untuk mudah memahami, ada hamba Allah yang kalau sudah mudawamah dia sholat ya, kalau sholat sudah menjadi pakaian, jangankan enggak sholat, terlambat waktu saja terasa seperti ada yang salah dalam diri. Nah, itu ciri. Jangankan enggak sholat, terlambat waktu saja ada yang salah pada diri. Nah, itu enggak bisa dibuat-buat. Orang yang sudah dawam dengan zikir 165, begitu dia sekali saja meninggalkan, ada rasa salah, ada rasa yang kurang, dan itu akan terbawa sampai kepada kaji. Jadi orang yang terpaut hati kepada Allah akan selalu mendambakan kajian-kajian ketuhanan. Dalam sebulan saja tidak mendengarkan kajian-kajian ketuhanan,
ada rasa yang kurang. Itu ciri, Pak. Bukan dibuat-buat. Itu ciri bahwa dirinya keterpautan hati kepada Allah. Ada rasa yang kurang. Makanya orang-orang yang ngaji-ngaji ilmu ketuhanan itu salah satu memiliki getaran kolbu itu tadi. Nah, lalu sebaliknya harus waspada dan harus gelisah. Hati yang paling dalam ketika jangankan enggak sholat, mengulur-ngulur waktu sholat membuat hati tenang. Nah, ini bahaya ini. Jangankan enggak sholat, mengulur-ngulur waktu, rasa-rasanya biasa-biasa saja, berarti menunjukkan terlampau jauh kolbu ini tidak ingat kepada Allah. Doyan tarik zikir 3 kali, tenang. Guru sudah mengajarkan zikir minimal 165, tapi udah sebulan ini 3 kali terus. Rasa-rasanya sih biasa-biasa aja. Malah kalau bisa bulan depan 3 kali lagi. Itu bahaya itu. Sedikit demi sedikit tertutup rapat. Dan akhirnya ya udah enggak lagi berzikir. Dan itu bahaya. Makanya caranya itu harus sering-sering dipupuk. Cara memupuknya ya maaf, jangan jauh dari guru. Guru siapa? Ya guru yang membimbing kita. Karena kita belajarnya kepada Abuya, ya jangan jauh dari beliau. Bukan kepada saya ya, bukan. Nanti salah paham lagi. Dasar Ustadz Irfan pingin dideketin terus, bukan. Ini kita ngajinya kepada Abuya, berarti guru kita Abuya. Tapi juga ada tapinya juga. Belum titik ini, omongan ini belum titik, baru koma. Tapi juga jangan juga salah pandang. Ada yang badan dekat kepada guru, tapi kolbunya jauh. Kalau kemana-mana sih nempel terus. Tapi bisa saja kolbunya jauh. Ini bukan pula sindir-sindiran, bukan ya. Mentang-mentang orangnya ada di belakang saya, enggak juga. Enggak mesti harus ke beliau ini, enggak. Ya, supaya adil gitu, supaya hati Mas Dwi ini tenang gitu. Ada yang kolbu, ada yang badan dekat kepada guru, hati dekat. Nah, gitulah, supaya agak tenang beliau ini. Kata Mas Dwi, nah ini saya. Ada yang badan dekat kepada guru, hati dekat. Tapi ada juga badan dekat, hati jauh. Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya, buktinya sholat aja. Sholat. Secara fisik badan, ya, ada kedekatan kepada Allah. Sholat itu, secara fisik ya. Buktinya mana? Menghadap kiblat, dalam keadaan suci. Ini jadi inget touring ini kalau udah bunyi-bunyi kayak. Masalahnya knalpot Pega ini udah ganti masalahnya.
Nah, balik lagi. Contoh sederhananya adalah waktu sholat. Secara lahir dekat kepada Allah. Buktinya mana? Badan menghadap kiblat. Dalam keadaan suci berwudu. Nama Allah selalu disebut. Apa enggak dekat itu secara lahir? Cobalah mulai dari awal sampai salam, kan nama dia disebut terus. Waktu takbir itu kan, waktu baca ayat. Tapi apakah hati dekat? Belum tentu. Badan bisa di masjid, Pak, tapi hati di pasar Tugu bisa. Badan di masjid, ya ya gitulah pokoknya. Nah, lebih kurang. Adab kepada guru juga begitu. Artinya apa? Ya, kita perlu apa namanya ya? Perlu tawassut. Perlu mensikapi ikhwan itu harus imbang. Dalam artian, andaikan ada kawan yang gak pernah nongol-nongol umpama, jangan pula menjadi pembicaraan. Jangan-jangan jasadnya jauh tapi hati dekat. Kan bisa kan? Bisa. Tapi bisa juga terjadi jasad jauh jauh. Bisa juga kayak gitu. Nah, pandai-pandailah cara memahami. Wa qala ta'ala afaman syarahallah sadrahu lil Islam. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah kalbunya, syarahallah sadrahu lil Islam, untuk menerima agama Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, itu menandakan dirinya mendapat cahaya dari Tuhannya. Dengan perbandingan hati yang keras, fawailul lil qasiyah qulubuhum min zikrillah, karena akan celaka ketika hati yang keras sehingga dirinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jazbatun min jazabatil haq, sentuhan tarikan dari tarikan Allah yang hak, tuwazinu amala tsaqalain, itu sebanding dengan ibadah seluruh jin dan manusia. Coba sama-sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jazbatun min jazabatil haqqi tuwazinun amala tsaqalain. Ini harus bersujud syukur Bapak Ibu ini. Sentuhan dalam artian tarikan mungkin masih agak sulit memahami. Ingat hati kepada Allah, itulah supaya mudah memahami. Ingat hati kepada Allah yang disertai dengan hidupnya ruhaniyah, jalan pulang kembali kepada Allah. Jadi hatinya dia ingat kepada Allah, ruhaniyahnya dia paham dengan kaji ilmu hakikoh ketuhanan. Apa yang dimaksudkan ingat itu dia paham. Maaf, tuwazinun amala saqalain, lebih hebat, lebih dahsyat
bahkan setara sebanding dengan ibadahnya seluruh jin dan manusia di dunia. Jadi kalau mau dikumpulkan seluruh jin dan manusia ini ibadah, tarikannya sebanding dengan orang yang ingat hati kepada Allah. Alhamdulillah. Pokoknya dengerin aja dulu lah. Nanti dulu yang nanya siapa perawinya itu nanti aja belakangan itu. Sanadnya musalsalah apa enggak ya pokok itu nanti. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, zikir yang bapak ibu pelajari bukan main-main. Zikir ini bukan main-main gitu. Enggak sesederhana seperti yang cuman ngamalin gitu-gitu. Enggak begitu. Enggak sesederhana itu. Perbandingannya adalah itu. Ketika tarikan itu tadi, kan orang tarik dalam zikir jahar itu ya dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun. Bermula dari situ la. Tapi la yang mana yang membuat tarikan itu sampai berisi? La-nya yang dia pahami dalam kaji fikih, lanya yang dia pahami dalam kaji thariqah, lanya yang dia pahami dalam kaji hakikah, lanya yang dia pahami dalam kaji ma'rifat. Nah, sekali la dia menyebut maksud kan diawali dengan ilahi anta maksudi. Kalau maksudi di sini artinya adalah menuju Allah. Orang yang sudah i'tiqad dalam hati, sudah jazam dalam hati, niat dalam hati menuju Allah, begitu namanya yang disebut, pahamlah dia siapa yang disebut. Nah, memahami itulah yang mahalnya itu. Jadi tarikan satu kali itu membuat sebanding dengan yang lain. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, man la wajada lahu la hayata lahu. Orang yang tidak punya rasa kasih sayang menunjukkan hatinya tidak hidup. Tidak kasih sayang itu menunjukkan hatinya tidak hidup. Berarti apa? Orang yang hidup itu memiliki rasa kasih sayang. Memiliki rasa kasih sayang itu dibuktikan dengan hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Junaid rahimahullah ta'ala, al-wajdu iza sadafa fil batin minallah. Bila Allah menanamkan rasa kasih sayang dalam batin manusia, yurisu sururan au hazanan, maka akan muncul perasaan bahagia dan sedih. Jadi dalam diri kita ini yaitu sururan au hazanan, ada rasa bahagia, ada rasa sedih. Ini sama kaitannya dengan pembacaan manqabah tadi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kebahagiaan seorang wali berbeda dengan kebahagiaan diri kita. Kesedihan seorang wali juga berbeda dengan kesedihan kita. Kalau bahagianya kita kalau ketemu makanan enak. Kalau bahagianya mereka para awliya Allah adalah terbuka hijab nur ma'rifat kepada Allah. Kalau kesedihan kita ketika kita tidak punya, sedih, nggak ada uang,
bisa bayaran. Ya, kelas sedih kita masih begitu-gituan. Yang padahal dunia ini tidak sampai seluas sayapnya nyamuk. Tetapi kita masih menyedihkan hal-hal yang seperti itu. Nah, kesedihan para aulia Allah tidak begitu. Apa kesedihan mereka? Kesedihan mereka khawatir kalau yang selama ini dibina ingat hati kepada Allah, dalam hitungan detik saja lupa hati kepada Allah. Disitulah kesedihan mereka. Nah, kalau kita ini kan belum sampai ke sana. Buktinya kita kalau mau jujur lebih banyak lupa daripada ingat. Ya enggak? Lebih banyak lupa daripada ingat. Nah, waktu lupa itu kepada Allah, apa sedih kita? Belum sih. Belum sampai, ya biasa-biasa aja. Nah, biasa-biasanya saja itulah menunjukkan begitu tebalnya awan kemaksiatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula kita memuji Allah. Memuji Allah ini, kita ini kan gak adil. Mana bukti kalau pujian kita kepada Allah gak adil? Kita ini memuji Allah itu kalau sesuatu yang khariqul adah saja. Kalau ada yang luar biasa saja, baru kita memuji Allah. Tapi begitu ada ranting yang patah, agak sulit mengucapkan subhanallah. Tapi kalau melihat ada geledek yang bunyinya keras, kalau ada meletus gunung, pokoknya kalau yang sudah dahsyat-dahsyat baru keluar itu subhanallah itu. Tapi begitu ada daun yang jatuh, agak sulit rasanya mengucapkan itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga kadang-kadang gak adil kita nyebutnya. Pas dikasih aja baru nyebut alhamdulillah. Nanti kita makan selesai ini, kan makan nanti kan. Pas kita makan, jawabnya alhamdulillah. Akan berbeda ketika kita pas pamitan sama Pak Haji Awi, Pak Haji pulang. Tunggu. Ini ada sate 1 kantong. Saya yakin alhamdulillahnya agak gede suaranya. Berarti menunjukkan bahwa ya, kita ini masih tersingkap, masih terhijab dengan perkara-perkara ya, mahjub dengan perkara-perkara zahiri begitu gitu. Yang padahal semuanya itu tidak boleh. Apa saja yang terlihat harus tertuju kepada dia. Apa yang diterima harus tertuju kepada dia. Kalau masih ada pemilah-pemilah, menunjukkan bahwa masih tertutupnya batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Tapi pada intinya adalah kita terus melatih ya. Omongan ini tidak boleh membuat pesimis, tetapi ini harus menjadi kesemangatan untuk terus memperbaiki dan terus memperbaiki bagaimana dalam berthariqah ini agar semakin lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa, ini keluar dulu dari pembahasan. Ada anak ikhwan kita meninggal dunia. Siapa? Anaknya Pak Sardianto. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan informasinya beliau meninggal itu dalam keadaan mencari ilmu di pondok pesantren. Al-Fatihah. Terus ada yang meninggal. Siapa? Bu Jumin
Pak Ponco, Pak istri Pak Ponco, Ibu Parni, ada ikhwan juga itu. Ikhwan akhwat yang meninggal dunia dalam pada waktu dekat ini, kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah. Kemudian Pak Maulana yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh. Al-Fatihah. Dan terakhir minta sambung doanya juga kawan-kawan dari ARC, insyaallah Jumat akan ziarah ke Banten. Mudah-mudahan berangkat dalam keadaan selamat, pulang juga dalam keadaan selamat, tanpa halangan apapun. Al-Fatihah. Melalui majelis manakib ini, mudah-mudahan segala hajat Bapak Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kita, anak cucu, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.